Anda mungkin di rumah saat ini udah punya kamera seperti Canon EOS 1500D atau mungkin kamera Nikon 3100D atau 3200D atau mungkin kamera Sony ataupun apa aja. Dan Anda sampai saat ini juga belum tahu cara memotret dan Anda juga ingin membuat foto-foto yang seperti ini atau foto ini, yang ini, atau foto seperti ini. Tonton terus sampai habis, saya yakin setelah menonton video ini Anda bisa langsung memotret dan tentunya menghasilkan foto-foto yang dahsyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Bode. Welcome to Bodelisius Channel. Buat Anda yang baru pertama kali datang ke channel ini, di channel Bodelisius ini saya banyak membuat materi pembelajaran fotografi, baik itu pembelajaran fotografi dari dasar ataupun memotret kreatif lainnya seperti memotret sport fotografi, cityscape ataupun landscape, terus kemudian motret panning ataupun motret satwa dan foto kreatif lainnya, dan semuanya bersifat praktikal. Anda bisa langsung mempraktekannya. Dan walaupun misalnya Anda mungkin baru pertama kali datang ke channel ini dan langsung nonton video ini, jangan khawatir, Anda tetap akan bisa mengikuti dan mempraktekannya dalam memotret. Dan mungkin juga teman-teman setelah ini langsung tonton juga video tahap pertama agar menjadi lebih jelas lagi apa itu fungsi aperture ataupun fungsi shutter speed pada kamera kita. Dalam fotografi kita mengenal istilah exposure. Exposure di sini maksudnya adalah jumlah banyak atau sedikitnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera kita melalui lensa dan diterima oleh sensor kamera kita. Dan tugas kita sebagai seorang fotografer adalah mengatur exposure ini, seberapa banyak atau seberapa sedikit cahaya yang masuk ke dalam kamera kita sehingga kita bisa menghasilkan sebuah foto dengan intensitas cahaya yang cukup atau seimbang, tidak berlebih yang akan menjadi overexposed atau tidak kekurangan cahaya yang menjadi underexposed. Dan di dalam fotografi exposure ini itu mempunyai 3 unsur penting, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Apa sih shutter itu? Shutter itu adalah fungsi yang ada pada bodi, terdapat di bodi kamera kita, dan posisinya itu persis ada di depan sensor kamera kita. Dan shutter ini di sini berfungsi, dia ini seperti jendela penutup yang bisa terbuka dan tertutup ya, dimana gerakan menutup dan membukanya ini menentukan banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam kamera kita. Dan nilai shutter speed pada kamera ini diukur dengan skala detik atau pecahan detik. Dan pada video kali ini kita akan belajar memotret dengan menggunakan salah satu mode exposure yang ada di kamera kita, yaitu mode shutter speed priority. Kalau di kamera kita itu simbolnya S, mode S, atau mode TV pada kamera Canon. TV itu artinya time value. Nah, kemudian kapan sih kita menggunakan shutter speed yang cepat atau shutter speed yang lambat? Atau mungkin pakai shutter berapa yang tepatnya kita untuk memotret? Seperti ya kita menggunakan high shutter speed atau shutter speed yang cepat, kita bisa membekukan pergerakan subjek. Jadi misalnya foto aksi anak-anak yang lagi bermain, atau mungkin juga foto sport ya, sport fotografi, kita memotret sepak bola, motret ice skating, ataupun motret satwa juga ya, misalnya kita birding. Dan sama halnya dengan shutter speed yang lambat atau slow shutter speed, kita juga bisa berkreasi ya, menghasilkan foto-foto yang sangat menarik ya, seperti misalnya memotret cityscape ya, pemandangan kota di waktu senja yang menjelang malam. Terus juga kita bisa memotret light rail ya, jejak lampu kendaraan dari sudut tinggi high angle. Terus kemudian juga kita memotret kayak air terjun dengan slow speed. Terus kemudian juga kita memotret panning. Jadi seperti memotret panning itu seperti kayak memotret subjek yang bergerak, dan kita bisa membuat backgroundnya itu terkesan menjadi motion blur. Jadi seakan-akan subjek yang kita foto ini bergerak sangat cepat.
Dan tentunya juga Anda bisa menonton video-video yang ada di channel Bodelicious ini, baik itu dengan pemotretan dengan teknik aperture priority maupun juga teknik shutter priority. Dan pada video-video tersebut, di sana Anda bisa melihat bagaimana saya bisa membuat foto-foto baik itu seperti sport fotografi, satwa, terus kemudian landscape, foto panning. Itu bisa kita menggunakan dengan berbagai teknik mode pemotretan seperti aperture priority maupun juga shutter priority. Dan tentunya mode exposure yang ada di kamera kita itu sangat membantu workflow kerja kita. Jadi bukan berarti kita kalau motret itu, kalau motret itu harus pakai mode manual. Kayaknya kalau nggak pakai mode manual tuh nggak pro gitu loh, nggak kelihatan fotografer banget gitu loh. Padahal itu sih sebenarnya pernyataan yang kurang tepat ya menurut saya. Dan mode-mode exposure yang ada seperti aperture priority dan juga shutter priority ini sangat membantu kita ya, memudahkan workflow ya, cara kerja motret kita di lapangan untuk dalam kondisi cahaya apapun. Pada mode shutter priority kita memilih mode S atau TV pada kamera kita. Kemudian tentukan nilai shutter speed yang kita mau. Semakin tinggi nilai shutter speednya, maka kita bisa membekukan pergerakan subjek yang bergerak. Dan semakin rendah shutter speed yang kita pilih, maka kita bisa menghasilkan foto dengan motion blur. Dan pada video pembelajaran ini, untuk ISO-nya kita set saja pada posisi auto. Dan yang terpenting, untuk mode shutter priority ini, jangan lupa untuk mengganti mode autofocusnya. Jadi kita menggunakan mode autofocus continuous, atau pada kamera Canon kita pilih mode servo atau eye servo. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa nantikan video pembelajaran berikutnya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Salam.